Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faunder Napin Kali dengan NPM 245566166. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika A, PS atau bisa disebut juga PSTIA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari praktikum judul 4 yaitu counter. Di mana tugas akhir ini adalah membuat rangkaian sinkron ataupun asinkron dengan counter up ataupun counter down. Oke, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan untuk asinkron counter up di mana kita langsung masuk saja ke pencarian gerbang-gerbang yang dibutuhkan. Ini saya sudah mencari untuk gerbang dual JK flip-flop yang bernama IC4027. Kemudian kita akan mencari em, untuk logic state-nya atau sebagai inputan manual untuk clock. Kita juga akan mencari logic prop. Di sini logic prop itu terbagi dua, ini sama saja. Di mana kita pakai yang big saja untuk besar agar dapat terlihat jelas. Oke, sepertinya kita sudah cukup di antara gerbang-gerbang ini. Oh ya, saya ketinggalan bahwasannya untuk penugasan akhir ini kita disuruh untuk membuat 6 bit atau 64 desimal. Tapi karena kita menggunakan rumus 2 pangkat N1, jadi eh, desimalnya berjumlah 63. Kita masukkan saja langsung untuk IC 4027-nya berjumlah 6. Ini ya. Terus kita kasih logic state, yaitu inputan daripada sebuah clock nanti. Terus tidak lupa juga kita masukin ke logik propnya atau outputnya. Di sini output juga bernilai 6 karena dia 6 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan di sini proses yang akan kita lakukan adalah, oh ya, menambahkan powernya dulu biar lebih mudah nanti ya. Kita ke sini, ke power. Kita taruh di samping IC ini. Oh, kita taruh sini aja ya. Biar kelihatan karena ada nama gerbangnya. Eh, Oke, sekedar ingin menjelaskan dulu bahwasannya power ini digunakan karena memang daripada dasarnya jika flip-flop itu harus menilai logika tilangan tinggi yaitu satu. Nah, kalau untuk di Tinkercad atau breadboardnya, kita akan menghubungkan kabel jumper dari pin yang tertera di sini 42. Jadi pin J dan K ini pin 10 dan 11 itu ke arah VCC, voltage at common collector ya, atau dia bertegangan positif. Kita masukin dulu satu untuk J dan K-nya. Kita masukin ke semuanya. Oke, boleh ini. Hmm. Oke, aduh, kita sendiri. Ini kurang lebih prosesnya akan selalu sama karena memang untuk eh, pin J dan K ini dia masuk ke PCC. Ini sudah power. Kita tes dulu apakah berjalan semua untuk powernya. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi input tegangan tinggi, logika tegangan tinggi atau satu. Satu itu kalau di Proteus dia berwarna merah. Nah, oh, di sini semuanya berhasil ya. Dan di sini ada abu-abu. Nah, abu ini adalah inputan clock yang akan kita masukin lewat ini, logic state. Bukan logic toggle ya. Kita akan masukkan dulu. Eh, oke. Nah, untuk penugasan ini saya menggunakan asinkronus counter up, di mana
Asinkronus itu adalah termasuk rangkaian seri di mana inputan clock akan didapatkan dari flip-flop sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini adalah flip-flop kedua, dia akan mendapatkan sinyal clock atau pulsa sinyal clock saat di triggering dari flip-flop pertama. Maka dari keybar kita akan eh, masukkan ke sini. Begitu juga dengan seterusnya. Oke. Di sini juga untuk asynchronous counter up itu untuk output masuk pada logic probe itu adalah dari pin key atau pin 15 kalau di IC 4027. Jadi langkah terakhir adalah kita akan masukkan pin key ini ke setiap gerbang dari logic probe. Oh, nggak bisa ya. Eh, kita akan masuk ke pin paling atau pin 2 ini bisa masuk ke pin 2 ini. Pin ini bisa masuk ke sini. Terus ada pin dari berapa nih? Pin level keempat. Oke, ini ada masih masih megang power soalnya. Sini dan untuk ini kita akan langsung. Waduh, saya ini ya. Boleh. Oke, jadi dia akan berurut dari paling akhir sebagai inputan nol. Jadi saya akan menjelaskan ulang bahwasannya di sini akan bernilai desimal 63. Mengapa 63 bukan 64? Karena dengan rumus 2 n pangkat 2 pangkat n min 1 itu akan menjadi menghasilkan 63. Nah, kita akan masuk ke tahap percobaannya. Di sini karena dia counter up, maka dia nol adalah dimulai dari 00. Jadi nol dari up itu kan dia besaran terkecil, desimal terkecil ke desimal terbesar. Oke. Jadi kita akan memasukkan triggeringnya dari pulsa sinyal clocknya. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan 10 ya. 10 saja. Jadi kalau untuk 000 semua itu adalah keadaan awal. Tapi kalau kita ingin mendapatkan desimal satu itu pasti sudah kita tahu juga di semua bit itu pasti dia akhirnya satu. Kita akan masukkan dulu. Nah, jadi di sini sudah bernilai desimal satu. Nah, di sini dia inputannya masuk sehingga akan mempengaruhi gerbang di sini, sebelah sini. Nah, outputnya ini satu, dia akan masuk ke desimal satu. Begitu juga dengan demikian, saat kita akan men-trigger suatu sinyal clocknya lagi, akan berubah satu. Sehingga ini akan bernilai desimal dua. Atau bisa digampangkan saja penyebutannya itu, kita akan selalu berurutan sampai ke titik 63. Oke, karena ini sudah di dua, saya sudah menjelaskan dua. Kita akan menjelaskan misalnya empat. Empat itu adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0. Karena di sini adalah dua pangkat dua. Ini dua pangkat nol, dua pangkat satu, dan dua pangkat dua. Kita akan masuk ke empat. Ini tiga. Nah, ini ada empat. Jika kita ingin menambahkan, kita ingin lima. Berarti dia harus ada penjumlahan. Ada penjumlahan di mana empat akan ditambah satu. Sehingga kalau kita mencari dari dua pangkatnya itu, satu itu adalah dua pangkat nol di paling atas ini. Atau di paling jika flip-flop paling awal. Kita akan men-trigger lagi untuk mendapatkan lima. Oke, mungkin kita akan langsung lagi melihat itu tadi satu, dua, empat. Kita lanjut lagi ke enam. Enam itu berarti empat ditambah dua. Dua pangkat dua ditambah dua pangkat satu. Kita akan trigger lagi. Jadi di setiap pergerakan ini akan selalu men-trigger pulsa sinyal clock dan menggeser suatu datanya sehingga menghasilkan desimal yang kita inginkan. Dan itu berurutan. Habis 6 kita ada 7. Ya 7 itu ditambah satu lagi. Dia nomor ganjil. Kita akan trigger lagi. Jadi 8. 8 adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tadi 1, 2, 4, 6, 7. Kita sudah menjelaskan 5. Terus di sini ada 9, 0, 1.
Terus juga di sini ada 10, dia 8 ditambah 2. Terus juga di sini ada 11, 8 2 tambah 1. Dan di sini juga ada 12, dia 8 ditambah 4. Nah, kita langsung skip saja. Kita random aja. Jadi setiap penjumlahan sinyal clock itu dipencet. Misalnya tadi saya mengklik itu 2 kali. 2 kali sinyal clock kan berarti 2 ya, desimal 2. Berarti kalau 3 kali itu adalah 1 2 3 2 3. Berarti 0 0 0 0 1 1. Nah, jadi bisa diartikan sebanyak yang sinyal clock yang kita bikin itu akan mempengaruhi desimal kita. Jadi kita akan random aja untuk em, kita, karena ini dia 2/4 jadi banyak sekali. Kita akan menghitung. Nah, ini berapa sih? Oke, kita hitung. Di sini ada 2 pangkat eh, 5, 32. Dan ini ada 16 berarti. 16 dan ini 8. 16 ditambah 8 adalah 24. Jadi ini bernilai desimal 24. Jadi biner 011000 ini adalah berdesimal 24. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Jika ada lebih, itu datang dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.